Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini kita coba memaparkan sekilas saja ya tentang salah satu hal yang dapat membuat jiwa ini bersih, tazkiyatun nafs ya, membersihkan jiwa itu atau menghancurkan dominasi hawa nafsu adalah lapar. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dipaparkan sangat rinci di dalamnya oleh Imamul Ghazali, maka yang mutlak di dalam ibadah itu adalah lapar. Bicara masalah lapar di dalam agama kita ini sangat berperan sekali untuk menstabilkan kondisi jiwa kita dari dominasi hawa nafsu, terutama nafsu syahwat. Ya, syahwat ini artinya kesenangan. Karena hidup kalau didominasi dengan kesenangan terus, sementara ya tidak mutlak itu akan terjadi sampai akhir hayat di kandung badan, maka yang jelas bagi kita ada cobaan, ada nilai kesulitan yang memang Allah berikan dalam hidup ini, sehingga bisa tidak ya kesenangan yang mendominasi tadi memaklumi dan menerima kondisi dengan bersih, lapang dada ya, tidak mengeluh dan sebagainya. Maka itulah ya, kalau kita lihat umat Islam adalah umat yang siap untuk itu, siap menerima nikmat dengan kesyukuran, siap juga menerima ya kesulitan dengan kesabaran. Itu indahnya. Jadi sehingga jiwa itu betul-betul stabil di dalam menghadapi ya perputaran waktu, perputaran keadaan, perubahan-perubahan yang terjadi. Itulah indahnya ajaran Islam. Ali bin Abi Thalib ya dalam satu pendapatnya mengatakan ya ada 3 hal yang dapat menghilangkan balgham ya. Balgham itu dahak. Maka Ali mengatakan ada 3 ya. Yang pertama siwak ya, menggosok gigi. Yang kedua ya tilawatil Quran, membaca Quran. Dan yang ketiga as-saum, puasa. Ini dapat mencegah banyaknya dahak yang timbul ya di kondisi ya, posisinya di leher, itulah yang terutama. Ramadan kita tahu ya bahwa 3 unsur ini dianjurkan sama kita. Menggosok gigi sebelum terbit tergelincir matahari,
tentunya bulan suci turunnya Quran banyak dianjurkan tadarus, apalagi memang puasa sudah merupakan kewajiban. Maka penekanan wajib yang ditekankan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang dikemukakan oleh Rasulullah juga, ini merupakan satu nilai ibadah dan ajaran yang secara syariatnya memang kita tidak makan, tapi yang pasti bahwa kita tahu banyak hikmah-hikmah di balik yang ada itu. Tentunya adalah sasaran yang paling mendasar menjadikan orang yang bertakwa, orang yang betul-betul mentaati sisi kehidupan secara lahir dan batin. Kita ini kan terus terang aja ya, ada lahiriah kita, inilah fisik badaniah, ada batiniah kita, itulah mental rohaniah. Apapun ceritanya, itu pengaruh yang sangat besar adalah mental rohaniah. Ketika rohaninya, jiwanya itu bersih, maka yang jelas badan ini tinggal ikut saja. Tapi kalau ya kita bilang badan bersih, mental rohaniahnya tidak, ini jelas ya badan ini bakal melawan. Makanya kalau kita lihat banyak terjadinya kemaksiatan, itu tidak lebih tidak kurang kotornya jiwa ya, itu kotornya jiwa, rusaknya nilai mental rohaninya, itu penyakit di dalam hatinya begitu besar. Maka itu salah satunya adalah lapar. Dilaparkan itu menunjukkan kepada kita bahwa ya kita melemahkan kondisi keinginan hawa nafsu kita dan mengikut apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya di sini ya. Maka itu pemahaman terhadap nilai lapar, terutama dalam wujud ibadah yakni puasa, ini memang tata caranya dan berbagai macam unsur memang harus dilibatkan ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki memang harus dilibatkan totalitas. Jadi bukan sekadar perut, apalagi Rasulullah ya, kita sering mendengar hadis ini ya, berulang ini ya. Kalau bulan Ramadan itu berulang. Ya laisa siyam minal ju'i wal ats walakinna siyam minal lagwi war rafas, atau kam min shaimin laisa lahu min siyamin illa 'alal ju' wal ats. Bukan dikatakan puasa hanya menahan haus dan lapar. Berapa banyak orang berpuasa hanya mendapat haus dan lapar. Ini kan fisik jasmani, sementara yang diinginkan lebih utuh adalah mental rohani. Ini yang harus dipahami ya. Maka itu ya banyak petuah-petuah dari orang-orang bijak ya, terutama ya kita bilang yang wajib adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, karena Rasulullah tahu persis di dalam diri kita ada darah. Darah inilah yang tempat bersemayamnya setan. Inna syaitan yajri fi jismi bani adam majradam fadayyiqu bil ju'. Setan ada di dalam diri anak Adam mengikuti aliran darah, persempit dengan lapar. Makanya dikatakan puasa itu junnah, benteng. Nah, para ulama sufi memahami hadis ini lebih luas. Kalau di dalam berpuasa ya mampu kita mendudukkan jiwa pribadi kita bersih, itu yang wajib pada bulan Ramadan, maka yang sunat itu menjadi benteng. Artinya puasa jangan hanya berhenti pada Ramadan. Kalau mau membentengi indahnya sikap Ramadan, maka puasa lanjutkanlah dia di luar Ramadan dengan puasa sunnat. Itu yang digambarkan di dalam kitab Al-Luma ya, dalam kitab kajian tasawuf itu ya, puasa sunat itu perlu untuk apa? Junnah ya, membentengi dari kemaksiatan, kesalahan, bahkan membentengi kita dari api neraka. Itu di hadis digambarkan seperti itu. Nah, jadi makanya tidak lepas Ramadan saja yang terjadi sehingga tidak membentuk pencerminan jiwa yang baik. Karena kita ini kan jujur aja macamnya hampir tiap tahun, kenapa gitu-gitu aja ya, karena puasa sebagai benteng itu tidak dilanjutkan
Ya, kalaupun dibilang istilah kerennya follow up, tindak lanjut. Tindak lanjut ini kan maknanya apa? Kalau kita tidak melakukan suatu penekanan yang kuat dia. Sama seperti kita bilang di dalam surah Al-Insan itu kan jelas, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dari sebagian malam hendaklah kamu sujud dan bertasbihlah sepanjang malam itu. Ini kan memaknainya kan dua. Ada memaknainya itu di selesai sholat tahajud, ya cobalah bertasbih terus sampai ya menjelang subuh, itu juga panjang. Tapi mana yang lebih akurat ketika kita bertasbih di dalam sholat itu sebanyak-banyaknya, seperti halnya Nabi yang sujudnya saja sampai 50 ayat panjangnya dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud baru beliau bangkit. Bagaimana ruku Nabi yang begitu panjang. Kalau dalam sholat terikat, di luar sholat ini kadang-kadang tantangannya banyak. Nah, sama juga dengan puasa. Di dalam Ramadan memang terikat. Ya, di luar Ramadan ketika ada hukum sunat yang berlaku untuk memanjangkan lapar itu sesudah yang wajib, ini kan jauh lebih terikat juga untuk membentengi di sini ya. Jadi cuma kan kita nih ya maafnya begitu selesai Ramadan sepertinya merdeka dari penjajahan. Ya, makan dihantam, dihajar, ya pendeknya suka-sukanya lah. Karena apa? Cerminnya itu sudah nampak bahwa jiwa senang itu dari buka puasa aja pun udah nampak. Dari buka puasa itu aja pun macamnya merdeka kali. Apa yang di meja kalau bisa pindah ke perut semuanya. Untung mejanya nggak bisa dimakan. Itu aja permasalahannya. Kalau nggak habis juga mejanya itu dihajar sama dia. Nah inilah kalau kita lihat. Jadi kalau beginilah kita bilang, jadi cermin pensucian jiwa itu bagaimana? Sementara penekanan keinginan-keinginan untuk ya kesenangan, karena senang ini kalau udah kebiasaan dia nggak mau lepas. Tentu apa memenuhinya? Nah, itu macam-macam timbul nanti kan. Kalau nggak ada, saya mesti punya. Sementara saya nggak punya kerja, ya mencuri. Ya, ini kan larinya ke sana. Saya mengambil hak orang lain. Kenapa? Demi memenuhi kesenangan. Itulah kekotoran-kekotoran yang terjadi di dalam diri kita dalam segala aspek. Ya, kenapa? Karena memang laparnya itu tidak maksimal untuk dipahami secara mendasar. Makanya Luqman Al-Hakim mengajarkan, hai anakku, ya janganlah kamu itu makan terlalu banyak, akan ya membuat tertutup hatimu, akan beku akalmu, akan malas badanmu untuk beribadah. Itu Luqman sudah sampaikan begitu. Makan kenyang, tertutup otak tuh. Ya. Makan kenyang, kita bilang buntu akal tuh mau apa? Terbodoh aja. Terakhir apa? Ya badan berat, malas beribadah. Itu resikonya ya yang bakal timbul. Dan inilah hal-hal yang sekali lagi bagi kita ya dampak-dampak yang berhubungan dengan rohani, ya hati yang tumpul, ya akal yang beku, keinginan badannya untuk bikin baik ya tak terlaksana. Itu kan semuanya larinya ke rohani, ke jiwa kita. Nah ini perlunya ya, maka itu ini kita sampaikan sepintas ya dalam rangka insya Allah tidak lama lagi ya kita akan menjalankan ibadah puasa yang di dalamnya secara mutlak adalah ya melakukan tindakan lapar yang diperintahkan oleh Allah dan harus menghasilkan kebersihan jiwa ya, kesucian batin ya, kebeningan rohani, dan tercerahkan ya nilai-nilai mental kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik tahun demi tahun. Saya kira demikian.